Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika lagi. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang panjang busur dan luas juring. Ini masih berhubungan dengan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Tetapi kalau panjang busur dan luas juring ini menggunakan derajat, menggunakan sudut. Oke. Kita akan mulai. Yang pertama yaitu busur lingkaran. Nah, pertama di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Nah, pertama kita buat dulu sebuah titik. Di sini titik A dan titik B. Kemudian dari titik O, dari titik pusat, kita hubungkan ke titik A. Kita hubungkan dan juga dari O ke B. Nah, ketika kita hubungkan, ini akan membentuk sebuah sudut. Nah, sudutnya ini namanya sudut AOB. Dan atau biasa kalau ditulis itu seperti ini. Nah, ini simbol sudut. Ini bacanya sudut AOB. Jadi boleh penulisnya seperti ini. Coba ini kan kepanjangan. Sudut. Nah, disingkat seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini. Seperti huruf L tapi dia miring. Bacanya sudut AOB. Lalu kemudian di manakah letak sudutnya? Apakah di sini, di bawah, atau di titik O? Nah, caranya lihat di sini ada 3 huruf. Berarti letak sudutnya itu berada di huruf yang tengah. Ini berarti huruf O. Berada di huruf O. Nah, kalau seperti ini letaknya di huruf P. Kalau ini letaknya di huruf S. Jadi letak titik sudutnya itu berada di tengah-tengah huruf. Nah, ini berarti di sini. Nah, kemudian jadi ini adalah besaran sudut. Lalu yang mana busur lingkarannya? Perhatikan gambar ini. Nah, busur lingkarannya itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik yang terletak pada garis lengkung lingkaran. Ini. Nah, ini garis yang berwarna merah ini namanya busur lingkaran. Berarti ini namanya busur AB. Karena titiknya yang dihubungkan adalah titik A dan titik B, maka diberi nama busur AB. Nulisnya seperti ini. Ini AB lalu diberi lengkung di atas. Ini menulisnya. Kita ke contoh soal. Tentukan panjang busur AB pada lingkaran berikut. Ini berarti panjang busur ini yang kita cari. Nah, caranya langkah yang pertama yaitu sederhanakan derajatnya. Di sini ada 45 derajat sudutnya. Kita tulis 45 per. Nah, di bawahnya ini adalah total derajat satu lingkaran. Total derajat satu lingkaran yaitu 360. Nah, inilah yang dimaksud kita akan menyederhanakan. 45 dan 360 sama-sama dibagi 45. Maka 45 dibagi 45 sama dengan 1 per 360 dibagi 45 sama dengan 8. Nah, jika kalian ingin membaginya dengan cara perlahan-lahan juga bisa. Mungkin terlalu besar ini pembagiannya. Jadi dengan cara perlahan-lahan seperti ini, 45 per 360 sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 9 per 360 dibagi 5. 36 bagi 5 kan 7, sisa 1. 10 dibagi 5 2, 72. Lalu 9 per 72 sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 1, 72 bagi 9 8. Nah, hasilnya sama saja. Jadi terserah mau menggunakan menyederhanakannya dengan caranya seperti apa. Mau dengan langsung dibagi 45 atau dengan cara yang perlahan-lahan, hasilnya juga sama. Nah, kemudian
Karena panjang busur terletak pada garis lengkungnya, maka ini hubungannya dengan keliling lingkaran. Maka menulisnya keliling 1/8 lingkaran. Lalu langkah yang kedua, 1/8 ini kita kalikan dengan rumusnya. Berarti kan kita tulis keliling 1/8 lingkaran sama dengan 1/8 ditulis dulu dikali keliling lingkarannya kita menggunakan 2πr, karena dari O ke A ini adalah jari-jari. Nah, ini panjangnya 28 cm. Nah, ini jari-jarinya, maka kita menggunakan rumus keliling lingkarannya 2πr. Kemudian kita ganti R-nya dengan 28. Lalu pi yang kita gunakan apakah 22/7 atau 3,14? Nah, perhatikan R-nya 28. Apakah bisa dibagi dengan 7? Bisa. Berarti pi yang kita gunakan adalah 22/7. Lalu kita sederhanakan. Kita bagi dulu 8 dengan 2. Kita coret, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Kemudian 4 dengan kemudian kita coret dulu ini. Yang dekat 7 dengan 28. Sama-sama dibagi 7. 28 dibagi 7, 4. 7 dibagi 7, 1. Lalu di sini ada 4, di sini ada 4. Kita sederhanakan. Kita coret 4 dengan 4. Sama-sama dibagi 4. Sini 1, di atas juga 1. Nah, kemudian kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. Kali 1 ya 1. Dikali 22. Dibagi 1 kan hasilnya sama. Dikali 1 ya hasilnya sama juga. Jadi hasilnya 22 cm. Nah, kalau keliling hanya cm saja ya, tidak pakai pangkat. Jadi silakan dijeda videonya, kemudian dicatat di buku catatan. Karena ini akan masuk dalam ujian. Oke, sekarang kita ke contoh 2. Tentukan panjang busur CD, berarti yang ini. Nah, garis lengkungnya ini, garisnya. Caranya masih sama. Nah, tetapi di sini perhatikan, di sini ada tanda seperti ini. Ini artinya sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, simbol sudut siku-siku itu bisa seperti ini. Nah, ini sama seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Nah, jadi ini dan ini itu simbolnya sama. Ini namanya sudutnya itu siku-siku, dan besarnya itu tidak ditulis karena semua sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Jadi jangan panik kalau seandainya ada soal seperti ini terus tidak ada sudutnya. Nah, ini sudutnya itu kalian langsung tulis 90. Jadi tulis 90 per 360. Ya, jadi diingat ya, kalau sudutnya itu seperti ini, siku-siku, ini biasanya sering keluar di ujian. Sudutnya siku-siku tetapi tidak ada angkanya. Nah, angkanya itu adalah 90. Karena besar sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Ini kita sederhanakan. Pembagian 0 dengan 0 dicoret. Lalu 9 dengan 36 sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9, 1. 36 dibagi 9, 4. Maka ini kalau panjang busur masih keliling ya, sama dengan keliling 1/4 lingkaran. Kita tulis keliling 1/4 lingkaran sama dengan 1/4 dikali 2πr. Masih sama rumusnya, keliling lingkarannya 2πr. Karena OD ini panjangnya 10 cm, ini adalah jari-jarinya. Lalu, nah, kita tulis jari-jarinya ini, R-nya kita ganti dengan 10. Nah, pi-nya apakah 10 bisa dibagi 7? Tidak. Maka pi yang kita tulis adalah 3,14. Nah, seperti ini.
Jadi pi-nya kita ganti dengan 3,14 karena 10 tidak bisa dibagi 7. Jadi pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, ini lalu kita sederhanakan. 4 dengan 2 kita coret, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Lalu 2 dengan 10 sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 2 dibagi 2, 1. Kemudian kita kalikan. 1 dibagi 1 kan sama 1, tetap 1 ya, dikali 1 ya 1. Jadi yang tinggal kita kalikan 314 dikali 5. 314 dikali 5. Nah, sama dengan, kalikan dulu 314 kali 5 sama dengan 1570 ya, 1570. Kemudian di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita tulis 2 angka di belakang koma. 1, 2, kita beri koma, maka hasilnya 15,70. Nah, 0 di belakang koma boleh dicoret. Nah, jadi hasilnya 15,7 cm. Silakan ditulis juga ini untuk bahan belajar, nanti keluar di ulangannya. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut ke juring lingkaran. Nah, di sini ada sudut ya. Sama seperti yang tadi, ini sudutnya AOB. Nah, atau ditulis sudut AOB. Kemudian yang manakah yang namanya juring lingkaran? Nah, perhatikan di sini ada daerah yang diarsir ini yang berwarna merah. Nah, inilah yang namanya juring atau biasanya berhubungan dengan luas lingkaran. Juring AOB. Kita langsung ke contoh soal. Jadi, anak-anak bisa membedakan ya antara panjang busur dengan luas juring. Kalau busur itu garisnya berhubungan dengan keliling, tapi kalau juring ini seperti pizza, ini berhubungan dengan luas daerah. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, tentukan luas juring KOL pada lingkaran berikut. KOL berarti sudutnya ada di sini. KOL di sini ya. Nah, sekarang kita akan mencari caranya. Langkah yang pertama masih sama, sederhanakan derajatnya. Sederhanakan derajatnya. Jadi kalau siku-siku itu 90 per, sama ya, kita bagi dengan 360. Kemudian kita coret nolnya. Sama-sama kita bagi dengan 9. Hasilnya 9 bagi 9, 1 per 36 dibagi 9, 4. Nah, kalau luas juring ini, maka yang kita tulis atau hubungannya dengan luas lingkaran. Luas 1/4 lingkaran. Kemudian langkah yang kedua, kita kalikan 1/4 ini dengan rumusnya. Kita tulis luas 1/4 lingkaran sama dengan, kita tulis dulu yang pertama 1/4-nya, kemudian kita kalikan dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya yaitu pi r kuadrat. Pi kali r kuadrat. Maka sama dengan, perhatikan di sini jari-jarinya. Di sini jari-jarinya nih yang KO, panjang KO ini jari-jarinya adalah 20 cm. Apakah 20 cm ini bisa dibagi 7? Tidak bisa. Maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, jadi 1/4 dikali 3,14 dikali R-nya kan pangkatnya 2. Maka kita tulis 2 kali 20 kali 20. Nah, perhatikan di sini ada koma ya. Nah, di sini kita bisa coret 0 dengan 0.
ada 2, nolnya kita coret 1, 2 sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma. 1, 2 berarti komanya kita coret karena 0 dengan 0 sudah kita coret. Jadi 0 dengan 0 kita coret, nolnya 2 sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma. Kemudian kita coret lagi 4 dengan 2, kita sederhanakan. 4 dengan 2 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Kemudian 2 dengan 2, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1. Maka kita kalikan. Nah, di sini 1 dibagi 1 kan hasilnya tetap 1. Kita kalikan dengan 314 dikali 1 kali 1. Maka hasilnya 314. Satuannya adalah cm persegi. Untuk luas itu cm berpangkat 2. Bacanya cm persegi. Silakan ditulis di buku catatan. Jadi perlu diingat lagi, jika R-nya ini bisa dibagi 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Jika R-nya ini tidak bisa dibagi 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang belum paham silahkan bertanya. Saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.